wanita di negeri ini. Kini perjuanganmu telah berbuah manis. Coba kau lihat saat ini, tak ada lagi wanita yang menderita. Tak ada lagi wanita yang tidak boleh bekerja. Karena sekat pembatas itu telah kau robohkan. Kini semua wanita bahagia karena mereka bebas untuk meraih cita. Bahkan wanita kini memiliki peran utama di mata dunia. Terima kasih. Kami persilakan untuk Evi untuk mulai memberikan satu nuansa baru, kemudian pencerahan baru, and we are come to a new open mind person here. Oke, monggo Ibu Evi. Terima kasih Bu Rusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Kami bersyukur bisa hadir di ruangan ini, insya Allah dalam keadaan sehat jiwa dan raga kita. Amin. Ibu-ibu terutama ya yang hadir pagi hari. Sebetulnya dari kecil gitu ya tentu saja kita nggak tahu siapa itu Kartini gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu ya ternyata saya ya pastinya saja terinspirasi dengan beliau itu. Jadi saya ingin berbuat banyak sekali di dunia ini ya. Tapi saya punya juga minimal sama dengan karena saya ibu tahu saya itu dari umur 25 sampai akhirnya sudah 8 kali operasi besar. Saya nggak punya rahim, saya nggak punya pedu ya, saya nggak punya sampai lagi. Saya sudah pasang ring jantung, saya pasang pacu jantung, saya diabetes, saya hipertensi, saya fatty liver, dan banyak lagi misalnya. Tapi saya tetap bersemangat dan saya tetap beraktivitas. Ya, saya tidak merasa bahwa itu penyakit. Di mana saya divonis untuk sakit dan operasi, saya bersyukur kepada Allah SWT karena saya bisa belajar banyak tentang penyakit itu. Baginya waktu saya divonis hipertensi dan 7 kali dalam sebulan saya ke UGD, saya bersyukur. Dari situ saya belajar, saya buka semua itu referensi mengenai hipertensi. Akhirnya saya tahu kalau saya banyak ngomong dengan orang dalam nada negatif karena saya punya pabrik, banyak komplain misalnya, saya pasti tensinya kalau udah jam 5 sore naik hampir 200 gitu. Akhirnya dokter saya bilang, oke, sekarang kurangi, terima telepon ya. Jadi saya terima telepon, saya bilang anak buah saya hanya mau terima telepon yang baik-baik saja, yang positif, dari teman-teman yang lucu, yang bisa bercanda. Komplain saya serahkan semua ke anak buah saya, biar yang stres anak buah saya, bukan saya. Kayak gitu kan, ya kan, kenapa ya. Jadi teman-teman itu memang membawa imun yang baik, membawa semangat untuk teman-teman yang positif. Makanya ibu sekarang itu kita perlu teman-teman yang positif dan jangan mendengarkan banyak keluhan. Begitu kita dengerin banyak keluhan, pasti kita juga mudah turun dan kita stres. Nah, meneruskan lagi tadi ya saya cerita tentang operasi, oke, that's okay, tidak masalah buat saya. Saya waktu pertama kali ngajar di Malaysia, saya tuh seminggu sekali pulang pergi. Jumat saya balik dari Malaysia, Senin saya kembali ke sana. Jumat ke sini, Senin saya ke sana. Mana pernah saya pun drop, saya pakai kursi roda di airport kayak gitu. Tapi saya tetap berjalan. Sekarang saya sudah 11 tahun di Malaysia dan saya masih tidak boleh berhenti. Karena itu saya ambil tim-tim saya yang ada sekarang ada 20 orang. Dan saya masih mencari lagi tim-tim untuk di Malaysia. Bila ibu-ibu berminat, silahkan. Bu Rosti juga ikut saya, Bu Wiwi pernah ikut, Bu Ati pernah ikut, Tungkir mau ikut juga ya. Jadi kita mengajar dalam bidang health, beauty, and spa management ya di situ. Jadi tentang kecantikan
dan kesehatan. Ya, monggo ibu-ibu kalau ada yang berminat. Dan saya di sana punya salon, saya ada spa. Jadi siapa yang berminat untuk istilahnya mengelola salon di sana silahkan. Ya, ini adalah satu offering ya, kesempatan atau penawaran dari saya. Kebetulan memang kami peminat. Dan Bu Rustin ini adalah konselor ya. Beliau ini membantu saya banget karena murid-murid itu yang banyak masalah. Ibu bilang tadi dibully, nggak cocok dengan orang tua, dan nggak cocok dengan pacar, terus sudah nggak beres 2 bulan, segala macam itu semua ke Bu Rustin. Bu Rustin di sana jadi konselor. Nah, mengenai usaha saya pada saat ini adalah yang dibilang tadi, saya itu ada CV, di mana CV itu membawa salon dan spa. Yang kedua itu PD, itu adalah pabrik kosmetik. Saya ada beberapa parfum hasil pabrik saya bawa untuk ibu-ibu, tapi dokter gitu. Dan kemudian itu pabrik kosmetik saya yang dimana memproduksi dari hidung kepala sampai hidung kaki dan semua urusan rumah tangga. Jadi untuk floor cleaner, untuk dishwasher dan lain-lain. Nah, kemudian ada yayasan di mana itu adalah training center untuk ibu-ibu atau siapapun yang ingin belajar beberapa subjek. Misalnya belajar bikin kosmetik, saya akan ajarkan 100% sampai ibu bikin home industry. Ya, jadi saya ajarkan, saya aja. Jadi tidak seperti pabrik-pabrik yang lain, mereka tidak mau mengeluarkan atau membuka formulanya. Kalau saya buka 100% supaya ibu-ibu dan remaja-remaja, wanita-wanita pria juga yang berkeinginan untuk membuka usaha, saya akan bimbing dia sampai jadi. Jadi saya bikinkan izin-izinnya ke pemerintah semuanya sampai jadi seperti itu. Monggo ibu-ibu kalau mau bikin home industry, terutama ibu rumah tangga, silahkan. Ibu bisa bikin shampoo di rumah, ibu bisa bikin skincare di rumah dan ada berizin dan halal. Saya bisa urusin, silahkan. Telepon saya atau urusin, ya seperti itu Bu. Nah itu adalah tadi pabrik kosmetik. Daripada Ibu Rustin itu juga dan Evi, karena saya tidak pernah diajak ke Malaysia. Waktu itu Bu Rustin, mungkin saya tetap ya satu-satunya orang Indonesia ya yang ngajar di situ di MSU. Maksudnya timnya Bu Evi ya. Nah, termasuk sekarang bukan generasi saya, generasi cucu saya, dia tidak digaji, tapi dia punya pengalaman yang cucu saya apa sih yang bisa dibuat anak lulusan SMA di Indonesia ini fakta ya. Diajak oleh Bu Evi, dan dia dapat bonus, terutama bagiannya dia kemarin waktu lebaran dapat THR. Ya kan sekarang faktanya dengan kondisi kita di Indonesia, apa sih yang dapat dibuat oleh teman sambil menunggu siapa dari kasihan dapat beasiswa. Ini jasa Ibu Evi semua. Unik Ibu Evi di mata saya itu unik. Ya mungkin banyak kosmetik yang ibu-ibu lainnya yang lebih sukses, tapi beliau saya tahu sampai dia bilang, saya ini nggak cari untung loh. Saya tahu malah ngomong, tapi nggak apa, diberi kebahagiaannya di situ. Jadi ibu-ibu monggo kita terbuka aja yang ingin meninjau ya seperti jalan-jalan. Nah, Insya Allah ya kira-kira berapa menit dari KL, 20 menit dari KL, tapi bisa mendarat di Subang lebih dekat. Pesawatnya murah Bu, lebih murah daripada ke Bali, lebih murah dari tapi ya nggak pakai makan, nggak minum, nggak apa-apa. Sanggup itu sanggup roti sendiri. Terus saya udah 2 kali dikirim ke Malaysia. Jadi memang tidak mencari uang ya, tapi dia sudah ditawarin untuk kerja di Mixu, kerja di mana sih, di Kentucky ya. Tapi kan dia berbatas visa yang 1 bulan. Ya mungkin kalau ada student di sana ya Bu Evi, mudah-mudahan insya Allah dapat beasiswa ya dari Datuk, mudah-mudahan sambil praktik ke belanja bahasa Inggris. Apa sih kalau di Indonesia mau berbuat apa itu Pak? Mau apa? Mau makan apa? Ya, aku lah gelap lah pokoknya di sini ya.
Ini faktanya dari Bu Evi, ketika teman-teman saya terus anggapan putumu dewe, ojo tersinggung ya neta, senani dia enggak lah. Dia banyak belajar di situ dan kumpul sama oma-oma ini. Tapi dia dapat kenalan juga. Dia ditawarin kerja di biksu. Sama yang kerja masih cuma Bu, dan kampusnya tuh oke banget, ada apartemen ya, apartemen nggak mewah lah, tapi untuk mahasiswa untuk kan oke. Turun langsung nyebrang jalan kampus. Kalau kita nggak nyebrang jalan ya, kabupaten. Kalau di Indonesia kita harus naik ojek, berat juga loh. Ojek PP ya kan sekarang kan mereka nggak mau naik angkot, naik ojek. Itu berat juga buat kita yang masih mengandung gitu. Berarti sama jalan kaki. Ada samping ada rumah sakit kan ada apa? Kedokteran ya. Ya, monggo ibu-ibu yang ingin bergabung, monggo cerita ditambahkan ibu Evi. Terima kasih. MSU apa timnya, maksudnya timnya Bu Evi ya. Nah, termasuk sekarang kan generasi saya, generasi cucu saya, dia tidak digaji, tapi dia punya pengalaman yang untuk saya apa sih yang bisa dibuat anak lulusan SMA di Indonesia. Ini fakta ya, diajak oleh Bu Evi yang kita penuh betapa bahagianya dia atas banyak waktu dapat THR. Ya kan sekarang faktanya dengan kondisi kita di Indonesia, apa sih yang dapat dibuat SMA supaya didisiplinkan. Sekecil itu Ibu, saya menganggap ini kok ngajakin anak-anak melakukan kekerasan untuk mendisiplinkan. Padahal mendisiplinkan anak-anak bukan caranya dengan kekerasan. Nah, Kartini dengan semangatnya untuk mengubah sesuatu, saya juga teringat apa kata beliau bahwa siapa yang akan melakukan perubahan? Kita yang sadar bahwa ada sesuatu masalah di sekitar kita. Nah, karena ini saya anggap masalah, maka disitulah Yayasan Sejiwa berdiri dan memperjuangkan anti bullying. Dan alhamdulillah waktu itu sampai 3 kali kami beraudiensi di DPR menyampaikan ini nggak benar dan sebagainya, kemudian ke kementerian-kementerian, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah ada aturan-aturan yang terus kita perjuangkan. Nah, itu rasanya kita mencoba membuat perubahan apapun yang bisa kita lakukan, dan itu tidak masalah apakah itu perempuan atau laki-laki. Dan KLN itu menjadi sesuatu yang buat saya pribadi menjadi sangat penting. Nah, kemudian ada konsep lagi yang saya pikir saya bedah juga dari Semangat Kartini tentang Atau untuk siapa? Monggo siapa aja Oh, berdua ya berarti. Oke, Mbak Anca, insya Allah saya orang yang tepat ditanya itu. Kebetulan Yayasan Sejiwa itu namanya saya Semai Jiwa Amini, Semai Jiwa yang diberkati. Jadi saya sendiri survivor, Mbak, dari sexual abuse di masa saya kecil. Jadi selama beberapa tahun dalam masa kecil saya mengalami abuse dari dalam circle keluarga sendiri. Nah, apa yang kami lakukan di Sejiwa itu entry point-nya memang mengenai bullying, tapi makin kemari kami mengatasi cukup banyak masalah-masalah, terutama dalam 3 tahun terakhir ini mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan, terutama anak-anak. Nah, apa yang kami lakukan selain kami memiliki champion-champion, kami bekerja di lingkungan yang boleh dibilang rentan, vulnerable communities, seperti di wilayah fishing area, nelayan, di wilayah perkampungan kumuh begitu, di mana orang-orang di situ itu pekerja-pekerja keras seperti laborers, buruh, scavengers, pemulung, kemudian street vendors, pedagang kaki lima dan sebagainya. Nah, di situ kami membangun champions.
kami berikan keilmuan, kami berikan juga acuan-acuan kalau ada masalah mereka perlu melakukan apa. Salah satu acuan yang kami berikan adalah dalam sejiwa kami membentuk helpline, namanya Helpline Bersamamu, di mana kami ada 35 psikologis yang bergerak secara volunteers bersama kami. Mereka adalah lulusan-lulusan dari Gajah Mada, dan mereka bersedia untuk memberikan layanan secara gratis. Tentu kami juga memberikan fasilitas kepada psikolog tadi, tapi dalam konteks yang sangat minimal begitu, tapi kepada umum kami berikan gratis. Nah, jadi kami bisa membantu, mungkin nanti saya bisa memberikan pada Ibu kartu nama saya. Kami bisa dicari Bu di media sosial, Sejiwa Bersamamu, dan itu gratis kita beri. Alhamdulillah kami sudah bergerak di dalam, juga ada Ibu Wi ada di dalam ya, sebagai senior. Saya seorang volunteer di Yayasan Onkologi Anak Indonesia, Jalan Kemuning nomor 58. Pria sampai berapa ratus ada, Pak wanita kalau nggak salah baru 25. Itu kita kerjanya protokol kawan-kawan, karena kelihatannya kita sebagai wanita itu kalau seperti Ibu ini sekarang udah tulis buku, jadi generasi penerusnya itu tahu apa yang Ibu lakukan. Mungkin zaman dulu nggak zamannya ya, jadi susah sekali kami. Itu satu untuk memotivasi saya. Untuk saya sendiri, tadi saya dengar di sini ada Mbak Nuki ya. Mbak Nuki ada ya? Dia adalah atlet menembak. Perkenalkan Mbak Nuki, saya adalah dari keluarga perenang, dari keluarga Anita Hakatsiman dari tahun 78. Itu anak-anak saya. Untuk saya sendiri di umur 85 tahun, jadi saya udah lomba lansia, tapi kita nggak suka disebut lansia, master swimmers ya. Pada usia-usia dari 25, 30, 35, 40, jadi ada kelompok umurnya. Dan nanti insya Allah di 17 Mei saya akan berlomba, ini nasional ya Bu ya, di Jakarta, dengan 300 perenang. 300 perenang kumpul di kolam renang Bulungan. Kelompok umur, saya kelompok umurnya 85 sampai 90 ya. Kalau Ibu mengatakan saya juara Bu, nggak ada lawannya. Nggak ada lawannya Bu, seusia saya itu di Asia Tenggara itu nggak ada lawan. Jadi kalau aku gold medal, iya nggak ada lawan. Saya ingin ibu-ibu yang sepuh-sepuh, karena di berenang Bu, sekarang banyak sekali kalau Ibu lihat di hari Selasa dan Jumat, orang terapi yang saraf kejepit kiri kanan itu ada di situ. Saya ada di situ, latihan setiap hari Selasa Jumat dari setengah 7 sampai jam setengah 9 sendiri Bu. Maaf, kayak Putri Duyung aja. Ini hanya ya Bu ya, karena saya terinspirasi Bu. Saya berenang di Singapura, bertanding. Nanti kalau saya dapat juara kan Bu, kayak fansnya banyak. Aduh, congratulations man, inspiration for us. Jadi mereka terinspirasi dengan orang setua saya masih mau berenang ya, setua saya di Asia Tenggara. Mungkin saya satu-satunya orangnya, kalau di Indonesia ya, memang nggak ada. Jadi saya mohon kepada ibu yang punya cucu, punya anak, tolonglah masukkan ke kolam renang, minimal sehat dulu ya, soal juara itu nanti. Di tahun berapa saya bertanding di Jepang Bu, ya Allah, umurnya 100, udah maaf, budek sedikit. Dia waktu start gitu Bu, udah video model cuman gini, nanti didorong oleh temannya. Kan udah gak dengar. Saya inspirasi itu Bu, 100 tahun perempuan
Kalau yang laki-laki 100 ke atas masih ada, 110 tahun masih ada. Dan badannya bagus sekali. Badannya bagus. Di situ saya bersyukur pada Allah. Kembali lagi Bu, kalau saya habis sholat, habis subuh, saya sudah siap bajuannya ini ya. Saya jam 4 makan, jadi setiap hari jam 4 makan. Karena jarak antara makan dan saya latihan nggak boleh terlalu dekat. Karena 2 jam harus jadi energi. Jadi saya jam 6 sudah siap, baju renang ini semua sudah siap. Oh, go, gulungan. Bayarnya murah di situ. Bayarnya murah. Nanti jam 9, setengah 9, kebetulan saya sudah selesai. Saya latihan dulu. Karena nanti banyak ibu-ibu yang ingin berenang dengan saya, Bu. Saya tahu, Bu, aku salah penjepit, aku begini. Jadi saya belajar itu. Terapi. Ayo dulu, ayo benar. Cukup di kolam renang, saya bisa menolong orang yang kegemukan. Maaf, ada renang tapi dengan aerobic size gitu. PR kita bersistem aja dengan aerobik. Kemudian yang nafasnya sekol-sekol, aku ajak main Bu, ayo masuk air. Di situ banyak sekali apa yang saya lakukan tuh bermanfaat kepada orang lain. Kan Rasulullah mengatakan, hai unas yakun fa'uhulina. Sebaik-baik orang adalah menolong yang bermanfaat pada orang lain. Saya akan berbuat itu. Monggo, ibu yang kakinya, lututnya ini saya ada di sana jam 7. Saya latihan dulu dong Bu. Saya latihan dulu. Ayo Bu, sama-sama. You are my Lord, not saja dijadikan kebiasaan sangkan madu nada kelahiran aku dulu disuruh Sudah Mas, terima kasih. Kami dari PPK Tikor, dan ini adalah sebetulnya ya sahabat-sahabat kami karena mereka kebanyakan dari Arema di sini. Kebetulan saya juga sebetulnya ngalamin Baik, terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya telah hadir pada acara hari ini tentunya. Semoga kita diberikan hikmat tentunya untuk memberikan hal besar buat emansipasi wanita berikutnya. Terima kasih banyak. Saya 75 tahun. Saya adalah juga pengajar dari Manajemen Science University di Malaysia. Selamat Hari Kartini pada hari ini. Semoga kita semua wanita. Saya Bibi Pascal dari Yayasan Fatma Pemuda. Di hari Kartini ini punya harapan untuk generasi muda meneruskan cita-cita Kartini untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Mari kita ambil semangat ke Ibu Kartini untuk motivasi, untuk lebih banyak belajar, untuk lebih banyak berjuang, untuk lebih banyak mengembangkan diri, mengembangkan bakat, kreativitas, dan menjaga Indonesia.
sekali merdeka, tetap merdeka. Let's start Spirit Indonesia Trans, Jakarta Selatan, 21 April 2025.